Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang komputer akuntansi. Seperti apa? Yuk kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, kalian mungkin sudah belajar tentang akuntansi. Bagaimana menjurnal sampai dengan membuat laporan keuangan. Capek kan ya? Sebenarnya di zaman teknologi sekarang, kehidupan kita banyak dimudahkan dalam berbagai macam hal, termasuk juga akuntansi. Kita kenal ada beberapa macam aplikasi komputer akuntansi. Yang pertama ada Mayop, ada Accurate, ada Zahir Accounting, ada Omega Accounting, ada juga QuickBook dan IT Brain buatan Indonesia. Nah, setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, kali ini kita akan belajar tentang Mind Your Own Business atau biasa kita kenal dengan istilah Mayop. Kenapa? Karena Mayop merupakan software yang paling populer di negara kita Indonesia. Tampilannya yang sederhana dan antarmuka aplikasinya yang menarik membuat ini banyak disukai oleh kalangan masyarakat kita. Nah, kalau kita bagi sebenarnya ada 5 tahapan pekerjaan dalam aplikasi Mayop. Pertama adalah kita membuat company file assistant. Kedua adalah menyiapkan data awal perusahaan. Ketiga, kita akan membuat atau memasukkan atau menginput transaksi. Keempat, kita akan mencetak laporan keuangan. Dan yang langkah terakhir adalah kelima adalah nanti kita akan membackup file yang kita telah buat di aplikasi Mayop tersebut. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat new company file assistant. Ayo. Baik adik-adik, kita sekarang ada di jendela awal Mayop Accounting. Di sini adik-adik lihat ada 5 menu, ada Open, ada Create, Explore, What's New, dan Exit. Untuk kali ini karena kita akan membuat untuk pertama kalinya file Mayop, langsung kita klik Create. Di sini adalah jendela Introduction, kita lewati saja adik-adik. Di sini di jendela Company Information, adik-adik bisa isikan company name-nya. Ini harus diisi, wajib untuk diisi. Berikutnya yang mungkin adik-adik akan bertanya adalah tentang ABN. Ini adalah diisi dengan nomor NPWP. Nah, kalau sudah semuanya lengkap, adik-adik bisa klik next. Baik adik-adik, kita sekarang telah masuk ke jendela account information. Di sini adik-adik harus paham betul tentang periode akuntansi. Jadi perusahaan-perusahaan baik di Indonesia ataupun di luar negeri ataupun di dunia, secara umum mereka menggunakan periode akuntansi sama dengan tahun kalender, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi adik-adik, jika periode akuntansi dimulai dari Januari sampai dengan Desember, maka kita tahu bahwa bulan awal periode akuntansi adalah Januari dan bulan akhir periode akuntansi itu adalah Desember. Pada jendela accounting information ada beberapa hal yang harus kita isi. Pertama adalah current financial year, yaitu tahun buku. Misalkan tahun bukunya 2019, maka kita ketikkan saja 2019. Dan berikutnya adalah last month of financial year, itu adalah akhir tahun buku atau bulan terakhir tahun buku, biasanya kita isikan Desember. Dan berikutnya juga ada conversion month, ini adalah bulan perpindahan dari manual ke Mayop. Jadi kita isikan di sini boleh Desember, boleh November, boleh Oktober, tergantung situasi kapan perusahaan berpindah ke Mayop. Misalkan kita isikan di sini Desember. Dan di number of counting period, adik-adik lihat ada 2 pilihan di sini. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bingung pada saat mengisi field di account information, yaitu tentang accounting period, mengapa ada 13 bulan. Jadi sebenarnya adik-adik, setelah 1 tahun periode pembukuan, yaitu 12 bulan yang seperti normal biasanya, laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh auditor eksternal ataupun auditor internal. Dan jika terdapat penyimpangan atau suatu nilai yang tidak wajar, maka auditor akan membuat jurnal koreksi atau penyesuaian atas ketidakwajaran ini. Nah, di teori akuntansi manual, adik-adik pasti mengenal istilah ini dengan istilah jurnal penyesuaian. Supaya bisa dibedakan antara laporan keuangan internal, maka dibuatkan satu periode khusus
untuk mencatat penyesuaian yang dicatat oleh auditor tersebut. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah bulan ke-13. Baik, setelah adik-adik mengisi dengan lengkap data isian dari account information, klik saja next. Di sini adik-adik akan diarahkan ke konfirmasi pengisian data. Hal ini digunakan agar adik-adik melihat lagi apa yang adik-adik isi sudah benar atau tidak, karena apa yang adik-adik isikan di sini tidak akan dapat diganti lagi setelah adik-adik melalui tahapan ini. Nah, jika adik-adik sudah yakin, maka langsung klik next. Baik, kita sudah masuk ke jendela account list. Di sini ada 3 pilihan untuk membuat bagan akun. Satu adalah pilihan di mana kita akan memilih bagan akun yang disediakan oleh Mayop. Kita lihat di sini ada banyak pilihan, ada banyak perusahaan dan berbagai macam bentuk akun. Kita bisa pilih di sini kalau kita ingin memilih ini. Jika tidak, kita bisa pilih pilihan kedua jika itu kita ingin membuat bagan akun yang diimport dari Excel. Sementara pilihan ketiga, kita jika akan membuat akun langsung dari aplikasi Mayop itu sendiri. Nah, jika kita sudah menentukan pilihan, misalnya kita pilih nomor 3, kita langsung klik next saja. Di sini adalah jendela company file untuk menyimpan apa yang sudah kita buat. Kita akan simpan kemana, kita tentukan di sini. Jika adik-adik ingin merubah tempat penyimpanan ini, maka boleh klik change di sini dan kita tentukan akan disimpan di mana. Setelah itu, setelah selesai menentukan penyimpanan ini, kita bisa langsung klik next. Ke menu selanjutnya, adik-adik tinggal pilih setup assistant atau command center, sama saja. Jadi jika kita pilih yang setup assistant, kita akan diarahkan ke jendela ini. Baik adik-adik, ini akhir dari pembelajaran Mayop pada materi New Company File. Adik-adik, hindari kesalahan-kesalahan ini ya dalam mengerjakan New Company File. Yaitu pertama, jangan menganggap atau menyamakan conversion month dengan bulan awal periode, karena belum tentu conversion month sama dengan bulan awal periode. Kedua, jangan sampai lupa tempat menyimpan file Mayop yang telah adik-adik buat. Ketiga, kesalahan fatal yang harus adik-adik hindari adalah salah mengisi data accounting information. Jadi hati-hati betul, kerjakan dengan teliti ya dalam mengisinya, karena informasi dalam accounting information tidak akan dapat adik-adik ganti lagi setelah adik-adik mengerjakan New Company File. Dan pesan dari kakak, satu, yaitu tidak ada yang sulit jika kita mau pelajari. Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe.